Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dan ini CP175 dari kelompok 12 migrasi data. Di sini akan menjelaskan terkait job desk saya, yaitu install modul dan basic setup. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke UDU setting up. Di sini kita akan menginstal 5 modul, yaitu accounting, sales, website, inventory, forecast, dan point of sale. Langsung saja kita cek. Yang pertama adalah accounting. Lihat di sini bahwa sebelumnya saya sudah menginstalnya di Odoo 16 full authentic. Ini sudah saya install. Selanjutnya modul sales. Sales juga sini sudah terinstall ya. Sudah terinstall. Nah, inventory. Di sini juga sudah terinstall. Di sini sudah ada tulisan installed. Ini sudah terinstall. Selanjutnya website, forecast juga sudah terinstall di sini, installed. Dan terakhir ada point of sale. Cari aja point. Nah, yang ini point of sale. Jadi untuk instalasi modul ini ada 5. Yang paling utama yaitu pertama accounting, kedua sales, ketiga inventory, keempat forecast, dan yang terakhir point of sale. Dan itu saja untuk instalasi modul, tidak terlalu susah karena sudah sering dilakukan. Selanjutnya langsung saja ke basic setup. Kita ke set. Nah, di sini kita pilih modul mana yang mau kita setup ya. Tadi sudah saya install. Yang pertama ada accounting. Sini saya cek. Nah, untuk lokasi, fiscal localization yaitu berada di Malaysia. Karena untuk kelompok kami sendiri itu country-nya berada di Malaysia. Selanjutnya ada taxesnya itu ada sales tax yaitu SST 5% goods dan forecast tax 10%. Rounding methodnya ada round per line. Selanjutnya untuk EU intra community distance link ini dicentang. Fiscal country-nya dipilih sesuai country masing-masing. Di sini saya Malaysia. Untuk koreksinya mengikuti dengan studi kasus yaitu MER atau Malaysia Ringgit di sini. Selanjutnya ada customer invoice. Di sini perlu dicentang di bagian print, send email, snail mail, dan di bagian line subtotal text display yaitu tax excluded. Ini gunanya untuk bisa memprint atau mengirim email customer invoice. Selanjutnya ada customer payments. Kita centang di bagian invoice online payment. Vendor bills ini dibiarkan saja. Vendor payment di bagian cek sini dicentang, cek layarnya dibikin non, cek top marginnya 0,25 dan cek left marginnya 0,25. Digitationnya dikosongkan saja. Nah, di bagian default akun ini dikasih journal exchange difference, gain account 24000 foreign exchange, loss account 524000 foreign exchange. Dan di following default akun are reset di certain years. Bank suspend akun itu 12.0001 bank suspend akun. Outstanding receipt account 12.002 outstanding receipt.
outstanding payments account 12.0003 payment, internal transfer amount 111.2201 liquidity transfer, cash discount gain account 99.99 7 cash discount gain, dan terakhir cash discount loss account 99.99808 cash discount loss. Untuk bagian ini nanti biasanya saat database kita sudah dibuat ini otomatis terisi ya. Namun jika tidak terisi secara otomatis mungkin bisa disesuaikan seperti ini. Selanjutnya ada bank and cash. Ini jika ada tombol enterprise ini tandanya kita harus upgrade terlebih dahulu ya. Jadi kita nggak bisa mencentangnya saat ini. Jadi kita harus upgrade dulu baru bisa mencentang. Selanjutnya di bagian analytics, di analytic accounting ini dicentang dan margin analysis juga dicentang. Jika sudah semua langsung di save saja. Selanjutnya kita ke modul inventory. Di bagian operation centang bagian package, warning, receipt and record, dan batch transfers. Di bagian barcode dikosongkan, shippingnya dicentang di bagian SMS confirmation dengan SMS template delivery sent by SMS text, dan di bagian delivery methods-nya juga dicentang. Shipping connector dikosongkan, box di bagian varian kita centang, dan di bagian UOM atau unit of measure juga dicentang. Traceability di bagian lots and serial numbers dicentang. Evaluation kosong. Warehouse di bagian storage location untuk track produk ini dicentang. Multi-step routes atau menggunakan rute sendiri itu dicentang. Advanced scheduling ini dikosongkan saja. Nah, seperti ini untuk setting inventory, di save saja jika sudah. Selanjutnya purchase. Di bagian purchase order approval atau request manager untuk approve order minimum, di sini disesuaikan aja dengan tempat. Saya menaruhnya di sini 0 agar setiap purchase order yang berjalan itu atas persetujuan manajer. Di bagian receive reminder juga dicentang. Bill control di bagian receive quantities dicentang. Products di bagian variance dicentang. Logistik di bagian dropshipping juga dicentang. Seperti ini untuk setting dari purchase. Jika sudah langsung di save. Selanjutnya kita ke sales. Terus ada produk katalog, di sini variasinya dicentang, unit of measure-nya dicentang. Di bagian pricing, diskon diaktifkan, price list juga, price per produk dicentang, margin juga dihidupkan. Seperti biasanya margin dihidupkan. Bagian quotation and order, online signature-nya dihidupkan, dan order-nya juga dihidupkan. Shipping dihidupkan, delivery methods-nya yang dikosongkan. Di bagian invoicing atau invoicing fee, di bagian invoice what is ordered ini dicentang. Terakhir connector ini dikosongkan saja. Setelah sudah langsung di save. Nah, yang terakhir ada point of sale. Point of sale ini di post interface dikosongkan. Di bagian accounting, default sales tag-nya dibikin SST 5% goods. Default temporary account-nya dibikin 124.300 account receivable. Default journal-nya orders, point of sale, invoice, customer invoice. Sales di bagian down payment di down payment product dibikin DP atau down payment post. Di bagian pricing, di product price diaktifkan tax included price-nya serta lain diskon. Bill and receipt dikosongkan. Payment ini disesuaikan aja dengan payment method yang teman-teman inginkan. Sini saya sebenarnya itu cash, bank, dan customer account. Terminal ini dikosongkan. Connected device juga. Inventory di operation tab, my company-nya dibikin post orders. Sini. Untuk barcode dibikin default nomenclature. Inventory management-nya dicentang at the session closing. Technical dicentang limited product login dengan number of product loaded yaitu 20.000. Limited partner holding juga dicentang dengan number of partner loaded yaitu 100.
Jika sudah, di save untuk setupnya. Mungkin ini untuk penjelasan basic setup. Selanjutnya general setting saya akan jelaskan. Di sini teman-teman bisa menambahkan language atau manage language ya. Di sini saya untuk teman-teman bisa manage language. Pilih English di sini. Di sini pastikan untuk separator formatnya ini 303 atau untuk ada koma di belakang angka gitu. Ini senyamannya teman-teman aja. Saya di sini naruh juga di belakang koma ada angka. Untuk date formatnya itu N, D, dan Y atau month, date, dan year. Untuk time formatnya hours, minutes, dan untuk first day of week-nya ada Sunday. Seperti saja settingannya, ini bisa disesuaikan masing-masing sesuai kebutuhan pokoknya tidak perlu harus sama. Balik ke setting. Selanjutnya untuk companies, di sini teman-teman bisa nambahin companies apa dengan cara yaitu ke user dan companies, kita ke companies. Nah di sini nanti teman-teman bisa klik new. Nah di sini bisa teman-teman tambah sesuai dengan skenario kelompok teman-teman. Bisa saja. Selanjutnya unit of measure ini juga disesuaikan. Di sini lebih memilih kilogram ya. Saya lebih memilih kilogram. Dan untuk volumenya itu cubic meters. Diskasnya kosong. Statistik di bagian digit email centang. Kontak partner auto complete. Permission password reset. Show effect dan import and export agar bisa mengallow user untuk import data seperti CSV, LXX dan LXSX dan OS files. Integration di bagian Unsfiles Emacs Library dari kaca. Nah, untuk aktifkan developer juga jangan dilupakan. Ini harusnya di awal harus diaktifkan aktif developer mode. Sini no asset ya, jangan yang with asset dan with asset, yang biasa aja. Nanti ada tulisannya ada activate dan developer mode aja. Baik, mungkin sekian penjelasan saya dengan Jobdex, instalasi modul dan basic setup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ramadhani Razak, CP176. Di sini saya memiliki peran sebagai point of sale. Saya memiliki tugas untuk import data untuk POS, yaitu POS konfigurasi, POS payment method, dan POS kategori. Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah membuka modul point of sale. Kemudian kita bisa merubah tampilan menjadi list view. Klik favorit kemudian pilih import record. Kemudian kita bisa klik upload file, dan pilih file untuk POS konfigurasi. Setelah itu kita bisa klik test untuk mengecek apakah data yang diimport sudah benar. Di sini terdapat beberapa data yang error yaitu pada default price list. Di sini kita bisa pilih create new value. Setelah itu kita bisa klik test lagi apakah ada data sudah benar atau belum. Dapat dilihat data sudah benar, kita bisa klik import. Secara otomatis data yang kita import tadi akan masuk ke dalam list seperti yang dapat kita lihat. Selanjutnya kita akan import data pada payment method. Langkah awal kita masuk ke bagian konfigurasi dan pilih payment method. Kemudian kita bisa klik favorit dan pilih import record. Selanjutnya klik upload file dan pilih file POS payment method. Di sini kita bisa klik test untuk memastikan apakah data yang diimport sudah benar. Dapat dilihat pada bagian payment method terdapat data yang perlu dipilih.
Setelah itu kita bisa klik test lagi. Jika semua data sudah valid, kita bisa klik import. Dapat dilihat data yang kita import tadi sudah otomatis masuk ke dalam payment method sesuai dengan file kita. Selanjutnya kita akan import data pada post kategori. Kita bisa pilih konfigurasi dan pilih post produk kategori. Di sini kita bisa klik favorit dan pilih import file. Setelah itu kita bisa klik upload file dan pilih file post kategori. Di sini kita perlu memilih kategori name, kemudian klik test. Dapat dilihat data sudah valid, kita bisa klik import. Secara otomatis data yang kita import tadi akan masuk ke dalam post produk kategori. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mencoba import data dalam Odoo. Sebelum itu kalian harus login dulu di Odoo. Nah, kalau udah kalian klik setting, kita tunggu aja ke menu settingnya. Nah, di sini kalian tinggal klik manage user. Kalian tunggu aja sampai pada menu usernya. Di sini kita udah ada di menu user, langsung aja kita klik favorit, terus import record. Setelah itu kalian klik button upload file. Nah, di sini sebelumnya kalian harus buat file Excel-nya dulu untuk si data user. Lalu nanti kalian akan diarahkan ke menu folder komputer kalian. Nah, langsung aja. Sini filenya lagi loading. Nah, di sini kita melakukan pengecekan apakah si data-data tadi sudah benar, sudah bisa diupload di Odoo. Kalau ada tulisan everything seems valid, maka berarti si data user tadi bisa diupload. Langsung aja klik button import. Ini untuk data usernya udah selesai diupload. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat grup, lalu kita ke menu setting langsung. Sini kita akan membuat grup sebagai purchase. Di sini kita klik aja your user and companies, lalu kita klik group, lalu kita klik button new. Nah, sini untuk application-nya kita buat purchase. Sebelum itu kalian jangan lupa nyalain developer mode-nya. Itu yang ada di sebelah kanan dengan logo kumbang. Terus di sini name-nya kita akan kasih purchase manager. Manager kelompok 12, langsung aja kita masukin si user. Nah, di sini ada menu-menu. Kalau kalian perlu lakukan setting, misalkan ya, langsung aja kita langsung ke add line, kita upload. Di sini saya Resti sebagai manager purchase. Aja kita save kalau udah. Nah, selanjutnya kita logout, kita masuk ke akun si purchase manager tadi. Masukkan sesuai dengan data user yang udah dibuat sebelumnya dan passwordnya. Nah, kalau udah di akun si purchase manajernya, kita langsung aja pertama ke modul purchase. Di sini kita akan melakukan setting. Nah,
untuk configuration-nya klik terus klik setting. Setelah itu kita di bagian ordersnya kita bisa ganti untuk minimum amount-nya. Di sini saya akan buat 2000. Nah, untuk yang lain-lain kalian bisa setting. Di sini saya untuk terkhusus men-setting minimum amount-nya. Terus ini juga saya akan setting lock convert order, lalu kita save aja. Setelah itu kalau udah kita setelah itu ke menu order, lalu di sini kita mau upload data vendors, lalu kita klik favorit terus import record. Nah di sini kita tinggal upload file, kita upload file yang udah kita buat, yaitu yang berisikan data-data vendor. Di sini tugas kalian tinggal seperti tadi, kalian klik aja button tes supaya cek apakah data-data berikut ini sudah sesuai. Kalian setting aja supaya tidak terjadi error. Nah di sini udah everything seems valid. Nah langsung aja kalian import. Berikut adalah tampilan vendors yang udah kita import. Ini sebagai contoh yaitu Abdi Sejahtera. Sini udah terus setting langsung untuk data-datanya seperti address, phone, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya di sini kita mau import data vendor price list. Langsung aja kalian ke configuration, terus klik vendor price list, terus favorit dan import record. Karena di sini data vendor price listnya kan kosong, kita akan membuat data vendor price list sama seperti yang sebelum tadi kita ada mengupload data vendor. Terus sini untuk vendor price listnya kalian lakukan cara yang sama seperti tadi. Sini kalian bisa setting supaya tidak terjadi error nantinya. Lalu kalian klik tes. Nah seperti ini kan ada tuh error, jadi kalian atur supaya tidak terjadi error seperti dua ini. Sini everything seems valid, datanya sudah valid dan bisa diimport. Nah untuk vendor prices-nya udah selesai di-upload. Kalian bisa lihat. Ya, selanjutnya di sini kita akan mengimport data PO atau purchase order. Langsung aja kalian klik orders, terus kita cari RFQ, lalu seperti sebelumnya kita lakukan cara yang sama. Ini kita upload filenya. Cek aja data-data mana yang perlu disetting, lalu klik tes. Nah di sini ada pemberitahuan kalau misalkan datanya ada yang error, tidak sesuai di apps Udo-nya.
Setelah banyak kendala ternyata sudah bisa valid datanya. Langsung aja kita klik import. Nah, untuk import data PO udah muncul, langsung aja di sini untuk modul purchase-nya sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resnandia Putri Septiawati dengan nick CP178. Di dalam skenario migrasi data kelompok 12 ini, saya berperan sebagai supervisor inventory dengan job desk insert master data, modul inventory, dan backup database. Untuk yang pertama, saya akan menunjukkan tahapan-tahapan untuk insert master data, modul inventory. Sebelumnya, kita login terlebih dahulu di aplikasi Odoo-nya dengan email dan password yang telah dibuatkan sebelumnya oleh staf IT. Pada tahapan insert master data modul inventory ini, kita memiliki 4 file master data yang perlu kita insert ke aplikasi Odoo. Yang pertama, yaitu file master data dari data users. Untuk isi master datanya terdiri dari name, yaitu nama user, kemudian login, yaitu email user, password, role dari setiap user dan job desk-nya, serta urutan dari setiap user di skenario master data ini. Untuk tahapan di aplikasi Odoo-nya, yaitu setelah berhasil masuk pada tampilan utama dari Odoo, selanjutnya klik Home menu, lalu Settings, lalu klik Manage Users, lalu Favorite, lalu Import Record, kemudian Upload File. Nah, untuk file yang akan kita upload yaitu file dari data users tadi. Nah, selanjutnya kita klik Tes. Nah, untuk bagian ini untuk memastikan apakah data yang telah kita input ini telah valid atau belum. Jika sudah, kita bisa klik import. Nah, setelah kita klik import, maka data user telah terupload di sistem Odoo. Kemudian yang kedua yaitu file master data dari produk kategori. Untuk isi master datanya terdiri dari name, parent ID, stock valuation account, expense account, income account, stock input account, stock output account, inventory valuation, dan costing method. Untuk tahapan ini, aplikasi Odoo-nya yaitu setelah berhasil masuk pada tampilan utama dari Odoo, selanjutnya klik Home menu, lalu klik Inventory, lalu klik Configuration, lalu klik Product Categories, klik Favorites, lalu klik Import Record, lalu klik Upload File. Nah, untuk file yang akan kita upload yaitu file produk kategori tadi. Lalu kita klik tes. Jika file yang telah kita tes tadi berhasil atau valid, maka kita langsung klik import. Maka data dari produk kategori telah berhasil kita upload ke sistem Odoo. Untuk file yang ketiga yaitu file master data dari data produk. Untuk isi master datanya terdiri dari ID, internal reference, barcode, name, cost, sales price, produk kategori, unit of measure, costing method, dan product type. Untuk tampilan Excel-nya sedikit berbeda ya dari sebelum-sebelumnya, karena untuk jenis file yang ini kita coba dengan menggunakan format Excel CSV. Untuk sistem Odoo-nya bisa menerima format Microsoft Excel Worksheet atau Microsoft Excel CSV. Nah, untuk tahapan di aplikasi Odoo-nya yaitu setelah berhasil masuk pada tampilan utama dari Odoo, selanjutnya kita klik Home menu, lalu Inventory, klik Products, lalu klik Products, Favorite, lalu klik Import Record, lalu kita klik Upload File. Nah, untuk file yang akan kita upload di sini yaitu file dari data produk tadi. Lalu kita klik Tes. Nah, di sini terlihat ada yang belum valid ya. Nah, karena belum valid ini kita coba
untuk memastikan dan menyesuaikan kembali apakah Odoo fieldnya ini sesuai dengan file kolomnya. Nah, jika setelah berhasil kita sesuaikan, kita coba nih klik tes kembali apakah telah valid atau belum. Jika telah valid, maka kita bisa klik import. Nah, jika berhasil, akan muncul produk-produk kita sesuai dengan master data yang telah kita insert tadi di sistem Odoo-nya. Untuk file yang kelima, yaitu file master data dari inventory adjustment. Untuk isi master datanya terdiri dari inventories location, inventories product, inventories product name, inventories check quantity, dan inventories product unit of measure. Untuk tahapan di aplikasi Odoo-nya, yaitu setelah berhasil masuk pada tampilan utama dari Odoo, selanjutnya klik Home menu, lalu klik Inventory, lalu klik Operations, lalu klik Inventory Adjustment, lalu klik Favorite, lalu klik Import Record, lalu klik Upload File. Nah, untuk file yang akan kita upload yaitu file dari inventory adjustment tadi. Selanjutnya kita klik tes. Nah, jika sudah valid, kita bisa klik import. Nah, jika telah berhasil, file dari inventory adjustment tadi telah berhasil terupload di sistem Odoo. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan backup database. Nah, karena untuk backup database pada tugas kali ini dilakukan oleh mentor, nah jadi saya akan menunjukkan langkah-langkahnya saja. Nah, untuk backup database-nya ini, untuk tahapannya yaitu kita logout terlebih dahulu dari aplikasi Odoo-nya, lalu pada tampilan ini kita pilih bagian Manage Database. Nah, setelah itu kita bisa pilih database mana yang mau kita pick up. Selanjutnya kita klik pick up. Nah, lalu kita lengkapi informasi yang dibutuhkan. Setelah itu kita bisa klik pick up. Nah, nanti hasil dari proses backup-nya berupa file zip yang akan tersimpan dalam device kita. Demikian penjelasan dari job desk supervisor inventory. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Yuwadesa, CP179. Di sini saya sebagai akunting di modul migrasi data. Nah, di modul migrasi data ini saya sebagai akunting itu job desk-nya yaitu pertama-tama saya membuat chart of akun, yang kedua itu import bank, yang ketiga itu import bank akun, yang keempat itu accounting beginning balance, yang kelima itu impor pajak. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke database-nya, yaitu kita cari database migrasi O16 MIB migrasi kelompok 12. Saya klik. Nah, lalu saya sudah login ke dalam, dan saya di dashboardnya pertama-tama kita ke modul accounting. Selanjutnya kita ke configuration, kita klik configuration, kita klik lagi chart of akun. Nah, kita di sini akan mengimpor chart of akun. Pertama-tama kita klik favorit, selanjutnya kita klik import record. Nah, selanjutnya kita upload file. Nah, selanjutnya kita datanya ambil dari sini ya. Datanya tuh sebelumnya ada dikasih. Kita klik datanya. Nah, selanjutnya sebelum kita impor, kita tes dulu ini datanya benar-benar valid atau tidak. Kita tes. Nah, datanya benar-benar valid ya teman-teman. Habis itu kita impor. Nah, sudah diimpor. Nah, di chart of akun ini sudah impor, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita ke import bank. Nah, pertama-tama kita ke kontak ya teman-teman. Kita ke pop up menu, lalu ke kontak.
Nah, selanjutnya kita ke configuration, kita klik ke banknya, lalu kita klik favorit, lalu kita klik import record, lalu kita upload file. Nah, upload file yang ini ya teman-teman, dan juga datanya sudah dikasih oleh mentor kita. Saya klik import banknya, lalu klik open, lalu sebelum kita import kita tes terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tes. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, kesalahan ini saya ininya jadi ID-nya, external ID-nya kita hapus ya teman-teman. Lalu kita tes kembali. Lalu datanya sudah valid ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita impor. Nah, sesudah diimpor ini datanya sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya dari impor bank ini kita lalu ke impor bank akun. Nah, caranya juga sama, kita klik configuration, lalu kita klik bank of akun, lalu kita tambahkan import record di favorit, lalu ke import record, lalu selanjutnya kita upload file. Nah, selanjutnya ke upload file, lalu kita klik yang data ini, yang bank of akun yang sudah dikasih oleh mentor, lalu kita klik bank of akun, lalu kita open. Selanjutnya kita open ini, kita tes terlebih dahulu datanya benar-benar valid atau tidak. Kita tes terlebih dahulu. Nah, datanya ini benar-benar valid ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau datanya benar-benar valid, kita ke import ya teman-teman, lalu kita import. Nah, selanjutnya sudah masuk nih bank of account-nya. Nah, selanjutnya kita ke akun beginning balance. Nah, pertama-tama kita import accounting, kita klik accounting, lalu kita klik accounting juga karena kita mau import akun beginning balance. Nah, pertama-tama kita klik accounting, lalu klik lagi journal entries-nya. Nah, selanjutnya kita buat nih journal entries-nya. Nah, jurnal entries-nya sudah dibuat oleh mentor saya ya teman-teman datanya. Nah, selanjutnya kita import record, lalu kita upload file kayak tadi. Kita di sini akun beginning balance ya teman-teman, kita klik. Nah, lalu sebelum kita import, kita tes terlebih dahulu ya teman-teman, akunnya benar-benar valid atau tidak. Nah, ternyata akunnya valid ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah akunnya valid, nah selanjutnya kita impor ya teman-teman. Kita impor. Nah, selanjutnya sudah kita impor. Nah, selanjutnya sudah kita impor. Lalu di sini sesudah journal entries atau akun beginning balance, kita mau impor pajak. Nah, impor pajak ini ya di modul apa sih? Nah, di modul accounting. Nah, di modul accounting ini di sini ada pilihannya, lalu di atasnya ada pilihannya. Nah, pertama-tama kita klik configuration, lalu kita klik teks ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan ya pajaknya dengan data kita. Lalu kita import record sama kayak tadi, ke favorit, lalu ke import record, lalu kita ke upload file. Lalu kita klik nih data kita yang teksnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik. Nah, sebelum kita impor, kita tes terlebih dahulu ya teman-teman, apakah datanya sudah aktif, sudah valid atau tidak ya teman-teman. Kita tes terlebih dahulu, ternyata datanya valid ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau datanya valid, lalu kita impor ya teman-teman. Nah, sudah terimpor. Nah, saya di sini job desk sebagai accounting sudah selesai. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.